Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali akan berdiskusi, kita kembali akan mendengarkan hal-hal penting terkait dengan Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan alhamdulillah di depan kita sudah hadir Wakil Rektor 1 bidang akademik yang tentu lebih banyak bergulat dengan dunia pendidikan, dan beliau saya kira tidak kita ragukan lagi tentang pengabdiannya di dunia pendidikan. Beliau adalah Dr. Andes Zirman Shah, MPD. Assalamualaikum Pak Zirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Zirman telah hadir di program Takmir Masjid Agung Al-Azhar. Ini adalah bagian dari syiar kita, dari dakwah kita, yang itu tentunya kita berharap memberikan manfaat bagi Al-Azhar, bagi siswa, bagi umat, dan bagi bangsa. Untuk kali ini kita akan banyak bertanya nih Pak Warek terkait dengan bagaimana pendidikan di Universitas Al-Azhar Indonesia, yang tentunya Universitas Al-Azhar Indonesia sudah berdiri sejak tahun 2000, dan saya kira Pak Zirman termasuk orang-orang awal ya, as-sabiqunal awwalun di dalam pendidikan Universitas Al-Azhar Indonesia. Tentu Universitas Al-Azhar Indonesia ini terlibat banyak di dalam bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, sebagaimana tujuan daripada bangsa kita, tujuan negara kita. Nah, bagaimana ini Pak Zirman, Pak Warek bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana keterlibatan UAI dalam mencerdaskan kehidupan bangsa? Terima kasih Pak Yusuf atas undangannya, atas penghargaannya kepada saya untuk mencoba menjelaskan peran atau kontribusi Universitas Al-Azhar Indonesia dalam kaitan pendidikan nasional di Indonesia. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau dilihat dari usianya, saat ini UAI sudah termasuk dewasa awal. Jadi sudah 22 tahun sejak diterimanya SK pendirian Al-Azhar Indonesia, tepatnya tanggal 8 Agustus tahun 2000. Nah, kalau kita bicara untuk Al-Azhar Indonesia, tentunya tidak boleh meninggalkan ibunya, yakni Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Indonesia. Karena UAI itu adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Indonesia. Nah, kalau kita lihat juga dalam saat pendiriannya, UAI itu berdiri setelah YPI ini matang dan besar peranannya dalam membangun pendidikan, membangun umat di Indonesia. Jadi setelah YPI memiliki SMA yang lulusan yang sudah banyak, SMP, SD, bahkan TK, maka di awal-awal tahun 1999 itu banyak keinginan dari para jamaah sekolah-sekolah Al-Azhar agar YPI ini mendirikan suatu perguruan tinggi, ya, agar pendidikan yang sudah digagas, dirintis, dilaksanakan oleh YPI mulai taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA itu linear sampai kepada sarjana. Nah, akhirnya
kesepakatan para pengurus pada tahun 1999 dan tahun 2000 berdirilah Universitas Al-Azhar Indonesia. Sehingga kalau dilihat apa kontribusi UAI dalam pendidikan di Indonesia, tentu tidak terlepas dari apa yang sudah selama ini dilakukan oleh Yayasan Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, kalau kita lihat apa itu tujuan pendidikan di Indonesia, tentu rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dan tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani, berilmu, cakap, kreatif, dan selanjutnya sampai pada bertanggung jawab. Nah, kalau kita buka kepada visi YPI, ternyata ini selaras. Jadi apa yang diinginkan oleh Undang-Undang tahun 2003 nomor 20 ini, pada tahun awal YPI berdiri itu juga sudah dirumuskan tujuan pendidikan. Jadi sehingga ketika UAI pun berdiri, maka UAI juga harus mengimplementasikan tujuan pendidikan di YPI Al-Azhar. Jadi dengan kata lain, kalau ditanya bagaimana keterlibatan UAI dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah sebagaimana bunyi dalam undang-undang itu. Ikut mencerdaskan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu memang visi dari UAI sendiri. Dan misi UAI juga ternyata adalah turunan dari visi UAI dan turunan dari visi misi YPI. Yakni salah satu misinya adalah menghasilkan lulusan yang berkarakter, beretika, bermoral, nilai-nilai Islam yang universal. Jadi saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh UAI ini adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut. Jadi kita ikut mengambil bagian dalam melaksanakan tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Zirman. Saya kira cukup jelas ya terkait dengan bagaimana keterlibatan UAI dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tadi. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya implementasi ya tadi keterlibatan UAI itu dalam kebijakan-kebijakan operasional di UAI itu sendiri, terutama terkait dengan masalah akademik ya, kebijakan-kebijakan akademik. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Oke ya. Jadi visi misi pendidikan UAI itu tentu diimplementasikan, harus dan memang harus diimplementasikan. Di mana implementasinya? Kita turunkan pertama dalam kurikulum. Jadi kurikulum pendidikan di UAI. Nah, kurikulum ini kita desain untuk mencapai tujuan pendidikan pelajaran tadi, tujuan pendidikan di UAI, yakni sebagaimana yang ada pada misi pendidikan UAI. Nah, sehingga kurikulum yang kita susun, yang kita buat adalah kurikulum yang mengikuti ketentuan pemerintah, tapi pada saat yang sama kita insertkan kekhasan tujuan pendidikan YPI, yakni nilai-nilai moral dari nilai-nilai Islam. Jadi kita turunkan dalam bentuk kurikulum. Itu pertama. Yang kedua, setelah ada kurikulum, maka kurikulum itu juga harus diturunkan dalam bentuk proses pembelajaran di kelas. Nah, pembelajaran di kelas pada setiap dosen kita yakinkan, kita tanamkan bahwa UAI ini lembaga pendidikan yang selain bertujuan untuk menghasilkan lulusan sejalan dengan bunyi undang-undang tadi, tapi punya kekhasan, yakni apa yang ada pada visi misi YPI. Nah, setiap dosen harus menguasai itu, yang di dalam proses pembelajarannya mengikuti kurikulum pemerintah,
Tapi nilai-nilai YPI, yakni nilai-nilai Islam harus diinsertkan dalam proses pembelajaran tersebut. Maka setiap dosen ya harus belajar tentang tujuan pendidikan nasional. Pada saat yang bersamaan dia juga mengintegrasikan nilai-nilai yang kita yakini nilai Islam dalam proses pembelajaran tersebut. Dan itu harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku seorang dosen. Nah, pada saat yang bersamaan juga kita ciptakan environmental atau lingkungan yang mendukung, yang kondusif untuk pencapaian visi, misi, tujuan pendidikan di Universitas Al-Azhar Indonesia. Jadi lingkungan-lingkungan yang Islami, misalkan sebagai contoh Pak, kita menyusun jadwal pembelajaran itu pada saat azan berbunyi itu harus break dulu, harus berhenti. Kita minta para dosen membawa mahasiswanya ke masjid karena UAI ini ada masjid besar di lingkungan pendidikan kita, yang masjid ini yang dulu sejarahnya adalah menghasilkan semua lembaga pendidikan yang ada di bawah YPI Al-Azhar ini. Ya, kemudian dalam proses pembelajaran ya dimulai dengan berdoa, membaca basmalah. Nanti ketika diakhiri pembelajaran juga ditutup dengan baca hamdalah. Jadi kurikulumnya kita siapkan, ya, kemudian di breakdown dalam bentuk rencana pembelajaran dosen. Kemudian si dosen mengimplementasikan, kemudian lingkungan juga kita kondusifkan, dan didukung oleh peraturan pemerintah, peraturan rektor yang untuk mendukung suksesnya tujuan pencapaian visi misi pendidikan di UAI tersebut, Pak. Baik. Ya. Tadi ada pernyataan di akhir terkait dengan masjid ya, bahwa bagaimanapun juga lembaga pendidikan di Al-Azhar ini tidak terlepas daripada peran masjid. Bahwa masjid yang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Nah tentu masjid ini kan punya nilai-nilai ya, punya nilai-nilai, punya filosofinya lah, filosofi masjid ya, sebagaimana masjid pada zaman Nabi ya. Nah bagaimana nilai-nilai kemasjidan itu mewarnai ataupun diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan Universitas Al-Azhar Indonesia, baik itu kegiatan akademik ataupun kegiatan non akademik. Oke, ini agak menarik ide Pak, terkait dengan Masjid Al-Azhar Indonesia, Masjid Agung ya, karena umumnya di Indonesia ini setelah besar lembaga pendidikannya, barulah masjidnya dibesarkan, diperbesar. Yang awalnya mungkin hanya tempat sholat biasa, sudah itu dibikin musola, itu mungkin diperbesar menjadi masjidnya. Umumnya perguruan tinggi. Nah, Al-Azhar, Universitas Al-Azhar itu adalah salah satu mungkin perguruan tinggi yang betul-betul lahir dari masjid. Jadi masjidnya dulu ada, masjidnya dulu besar, masjidnya dulu banyak kegiatan, masjidnya dulu makmur, banyak jamaahnya. Mulai dari masjid inilah lahir pendidikan-pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, dan pada tahun 2000 lahirlah perguruan tinggi yang namanya Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, karena UAI ini lahir dari masjid, tentu semua yang ada dalam masjid, nilai-nilai kemasjidan itu juga harus diinsertkan di dalam tujuan pendidikan di Al-Azhar. Nah, bagaimana itu kita lakukan? Nah, di UAI ini Pak Hidayat, Pak Yusuf ya, mahasiswa baru itu dikumpulkan awal pertama kali datang ke UAI itu ke masjid. Mereka dikenalkan masjid. Setiap mahasiswa baru, ya, mereka dibangun karakternya dimulai dari masjid. Jadi kalau di perguruan tinggi ada pembangunan karakter itu langsung ke kelas atau mungkin dikumpulkan di lapangan, UAI ini mahasiswa barunya pertama kali datang ke kampus, begitu diterima sebagai calon mahasiswa baru, acara pertamanya adalah perkenalan itu ada di masjid. Dimulai dengan sholat duha bersama. Dan nanti ketika dia lulus, sebelum diwisuda, dia dibawa lagi ke masjid. Jadi pada saat pembukaan sebagai mahasiswa baru, dibawa ke masjid, dikasih Al-Quran, simbol itu Al-Quran itu, untuk dia pelajari. Ketika dia lulus nanti, dibawa lagi ke masjid, untuk menyelesaikan pembacaan Al-Qur'annya dan kembali diberi Al-Qur'an. Jadi memang dengan kata lain, mahasiswa UAI itu dimulai dari masjid, ketika akan lulus pendidikan di UAI juga dilepas dari masjid. Nah,
proses selama 4 tahun atau 7 semester itu ya nilai-nilai masjid itu yang diterapkan di dalam proses pembelajaran. Seperti tadi saya katakan, kalau perkuliahan azan berbunyi, maka apapun kegiatannya harus berhenti, tidak hanya mahasiswa, dosen, pimpinan, tenaga pendidikan harus berangkat ke masjid untuk sholat berjemaah. Nah, kemudian selesai masjid ya kembali ke petugas masing-masing. Artinya apa itu? Artinya ketentuan, peraturan, suasana-suasana masjid pun ditumbuh kembangkan di UAI itu sendiri. Jadi suasana berjamaah, membangun silaturahmi, tepat waktu, dan karakter-karakter lain yang ada di dalam masjid. Itu Pak. Baik, pemirsa sekalian, saya kira terlihat betul bagaimana upaya UAI di dalam membangun kualitas SDM. Tidak hanya SDM yang berkualitas dalam bidang intelektual ataupun skill, tetapi juga kualitas spiritual menjadi perhatian, dan ini adalah ciri khas Universitas Al-Azhar Indonesia yang didirikan oleh Masjid Agung Al-Azhar. Tentu ini saya kira sebagai sebuah ciri khas yang tidak bisa dipisahkan daripada Universitas Al-Azhar Indonesia. Pak Zirman, sebagai Wakil Rektor satu bidang pendidikan, ya bidang akademik, tentu sekarang ada kebijakan tentang MBKM, ya tentang bagaimana kampus merdeka. Ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bagaimana mahasiswa punya motivasi yang kuat, tidak hanya secara akademik di kampus, tetapi juga dia bisa bebas ya berkegiatan yang itu akan menunjang terhadap keahliannya nanti ketika tidak dalam terlibat dengan masyarakat. Nah, bagaimana sikap UAI dalam kebijakan daripada kementerian terkait dengan MBKM ini? Oke, terima kasih. Ini juga pertanyaan menarik ya terkait dengan MBKM di Universitas Al-Azhar Indonesia. Kita sama-sama tahu MBKM ini dasarnya adalah Permendikbudristek nomor 3 tahun 2020 ya. Nah, 2020. Tahun 2020. Dan di dalam permen tersebut berbunyi salah pada pasal 18 kalau saya tidak salah, bahwa setiap mahasiswa di semua perguruan tinggi di Indonesia minimal ya berkegiatan di luar prodinya selama 1 semester. Itu minimal, bunyinya seperti itu. Nah, MBKM tadi yang Bapak sebut sebagai akronim dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang ada setidaknya 8 program kegiatan pembelajaran. Saya melihat MBKM itu adalah upaya pemerintah untuk melink dan mematchkan antara teori dengan praktek. Jadi mahasiswa mendapatkan konsep-konsepnya, teori-teorinya dari dosennya ketika berinteraksi di dalam kelas, kemudian mencoba ya memilih bentuk pembelajaran lain yang mengimplementasikan teori itu di luar kelas, di luar praktek. Nah, ada 8 bentuk program pembelajaran yang ada di dalam program MBKM, dan alhamdulillah UAI ikut dari awal. Jadi begitu pemerintah melaunching program MBKM, UAI termasuk salah satu perguruan tinggi yang di awal-awal ikut mengimplementasikan program MBKM tersebut. Kenapa? Karena kalau kita melihat apa yang digagas, apa yang ingin dicapai dengan program MBKM, itu memang itulah yang seharusnya terjadi dalam proses pendidikan atau proses pembelajaran. Jadi kalau nanti seorang mahasiswa lulus, dia tidak hanya harus menguasai teori konsepnya, tapi dia juga bisa mengimplementasikan. Nah, MBKM ini sepertinya program yang mendorong mahasiswa untuk mempraktekkan itu teorinya. Jadi dengan ikut salah satu program MBKM itu, maka soft skill-nya tadi yang sudah dikembangkan di kelas, kemudian prakteknya dalam pengembangan hard skill-nya melalui program MBKM. Terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, apakah ada kendala-kendala ya
baik itu dalam pengertian konsep, persepsi, ataupun mungkin secara teknis di lingkungan Universitas Al-Azhar Indonesia, itu apakah yang dialami dosen, mahasiswa, ataupun secara manajemen secara keseluruhan? Ya, layaknya sesuatu yang baru, Pak Yusuf, karena baru, belum banyak yang mengenal, baik konsepnya, substansinya, maka di awal-awal itu tidak semua bisa menerima MBKM itu dulu. Tapi seiringnya berjalan waktu, kemudian dengan aktif menginformasikan apa tujuan program MBKM, baik para dosen juga aktif mencari sendiri, ya akhirnya makin banyak yang mendukung program MBKM tersebut. Jadi awal-awalnya pasti ada, tapi dengan sering dengan berjalannya waktu dan dilihat bahwa MBKM ini programnya baik untuk meningkatkan kompetensi lulusan, ya makin berkurang kendalanya. Tapi masih tetap ada, Pak, karena tidak cepat juga untuk merubah mindset seseorang. Jadi kalau selama ini dosen, apalagi kalau dosen yang sudah berpengalaman, ya, dia merasakan bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah sari patinya dari konsep yang harus diperoleh oleh seorang mahasiswa. Maka dia tetap berkeyakinan mahasiswa itu akan lebih baik belajar kalau langsung dengan dia, dan cukup pengalaman-pengalaman empirik yang dia alami itu saja yang dia sampaikan ke mahasiswanya. Sehingga dosen tidak perlu mungkin mendukung, tidak terlalu mendukung mahasiswanya untuk ikut program MBKM. Nah, tapi setelah berjalannya waktu, akhirnya mereka merasakan pengalaman dia sebagai dosen perlu dia berikan kepada mahasiswa, tapi pada saat yang sama mahasiswa juga perlu mendapatkan pengalaman terbaru sesuai dengan perkembangan generasi mahasiswa tersebut. Mahasiswa, karena perkembangan sekarang ini yang dengan berkembangnya teknologi informasi, banyak informasi-informasi yang mahasiswa itu peroleh sendiri dan langsung tanpa juga harus mengabaikan apa yang diberikan oleh para dosen. Ya. Baik, untuk mensukseskan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tentu perlu ada kerjasama, karena memang di dalam MBKM ini kan bagaimana mahasiswa UAI bisa belajar di kampus lain, ya, terus kemudian juga bisa praktek di tempat lain, di perusahaan, di berbagai institusi, baik itu pemerintah atau swasta. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh UAI untuk membangun kerjasama, membangun jaringan, dan hasilnya seperti apa? Gitu, Pak? Oke. Jadi sebagai wakil rektor bidang akademik yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan MBKM ini di UAI, saya melihat program yang bagus ini yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau kita hanya mengikuti program yang dilaksanakan pemerintah, maka peluang untuk mahasiswa kita ikut program MBKM pemerintah itu makin ke depan makin kecil. Kenapa, Pak? Karena meskipun pemerintah meningkatkan dana, ya, untuk mahasiswa ikut program MBKM, jadi memperluas kegiatan MBKM ini, tapi perguruan tinggi di Indonesia ini banyak sekali. Dan MBKM itu sekarang menjadi kewajiban oleh setiap perguruan tinggi Indonesia untuk dorong mahasiswa ikut program-program MBKM ini. Maka kita juga akan menyiapkan program MBKM mandiri. Nah, alhamdulillahnya, Pak, yayasan kita ini, Yayasan Al-Azhar ini, banyak itu program-program yang selaras dengan program-program MBKM. Saya ambil contoh. Program MBKM misalkan program kampus mengajar, di mana pemerintah memberi kesempatan mahasiswa perguruan tinggi untuk mengajar ke sekolah-sekolah SD dan SMP. YPI itu punya sekolah yang banyak, Pak, di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita menyelenggarakan program MBKM mandiri untuk kampus mengajar, itu dengan mudah. Kalau ikut program pemerintah itu mereka berkompetisi dengan sekian puluh bahkan ratus perguruan tinggi lain, karena kita punya sekolah. Dengan mudah mahasiswa kita ikut masalah program MBKM. Jadi untuk ini kita bersyukur nih. Jadi sudah benar bapak-bapak kita dulu memulai pendidikan itu dari pendidikan paling dasar,
TK, SD dan selanjutnya, karena kita dibutuhkan untuk di atas, di bawahnya sudah siap. Itu satu. Yang kemudian ada program magang, di mana mahasiswa didorong untuk melaksanakan magang di perusahaan-perusahaan, di industri-industri, atau di lembaga-lembaga maupun di yayasan. Alhamdulillah, YP juga punya itu lembaga-lembaga untuk mahasiswa magang. Kita punya LAS APU, kita punya rumah gemilang, kita punya bermacam-macam kegiatan yang mahasiswa kita bisa magang dalam kegiatan tersebut. Jadi ini sangat memudahkan bagi mahasiswa UAI yang tidak nanti lulus diterima program magang di pemerintahan Kemendikbud, bisa tetap melaksanakan program BKM mandiri di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar ini sendiri, di YPI yang juga ibunya dari UAI ini sendiri. Kemudian ada program namanya pengabdian masyarakat. Kita juga punya itu, Pak. Ratusan desa-desa di bawah binaan LAS APU. Tempat mahasiswa kita, tempat dosen kita menerapkan ilmunya, pemberdayaan masyarakat, penelitian, kewirausahaan dan sebagainya. Ditambah kita juga menjalin kerjasama dengan berbagai institusi lain, baik pemerintahan, perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga untuk mahasiswa kita nanti melaksanakan program MBKM mandiri ini. Jadi pada satu sisi MBKM yang pemerintah kita ikutkan mahasiswa kita, tapi di sisi lain karena peluang masuk yang di pemerintah makin sulit, karena kompetisinya makin ketat, kita juga menyiapkan program MBKM mandiri. Jadi dengan adanya ini mahasiswa kita mutu pendidikannya meningkat karena ada kesesuaian antara teori dengan praktek, dan pada saat yang sama lembaga-lembaga yang di bawah YPI pun terbantu oleh talenta-talenta muda yang berprestasi dan yang kreatif, yakni mahasiswa UAI. Terima kasih Pak Wareksa, luar biasa. UAI sangat aktif ya dan responsif terhadap kebijakan pemerintah yang itu positif tentunya ya. Walaupun mungkin dalam tahap-tahap awal ini banyak sekali hal-hal itu yang menjadi kendala. Tetapi memang ada filosofinya yang itu harus disinkronkan antara satu dengan yang lain. Antara core dengan kemudian suplemennya itu harus seimbang ya. Sehingga core-nya tidak hilang, suplemennya justru mendukung terhadap core yang dimiliki. Artinya kalau orang hukum ya memang menguasai hukum, tetapi juga diimbangi oleh pengetahuan yang lain, skill yang lain. Begitu juga orang pendidikan, core pendidikannya dia mampu, tapi kemudian juga didukung oleh kemampuan-kemampuan yang lain, sehingga dia tidak kaku lagi di masyarakat. Dia fleksibel di masyarakat dan berguna di masyarakat. Baik Pak Wareksa, sekarang kita ingin berbicara tentang pengembangan. Ya. Ada pengembangan horizontal, ada pengembangan vertikal. Untuk pengembangan horizontal ini kelihatannya UAI sudah ada 20 prodi ya. Tapi bagaimana konsep pengembangan vertikal? Tentu untuk kedalaman keilmuan contohnya ya. Kedalaman keilmuan itu kan kalau S1 mungkin nanti bagaimana bisa terlibat di masyarakat, terus kemudian mereka bisa mengisi lapangan-lapangan kerja. Tetapi untuk keilmuan kan butuh program magister, program doktor. Bagaimana konsep yang dimiliki oleh UAI sekarang ini, terutama untuk kabinet baru ini? Oke, ini pertanyaannya bagus sekali ini. Pak Yusuf yang saya hormati, alhamdulillah ya pada periode kedua kepemimpinan Rektor Prof. Asep ini sebenarnya sudah dimulai di periode pertama, tapi lebih diintensifkan dengan mengeluarkan satu akronim yang ini namanya OMOP, One Magister, One Faculty. Jadi rektor kita menginginkan minimal dalam satu fakultas itu ada satu program magister. Kita sudah punya satu prodi magister, yakni S2 Hukum. Nah, kita punya 6 fakultas. Maka kita perlu minimal menambah 5 prodi magister lagi. Karena tadi satu fakultas, satu magister. Nah, alhamdulillah juga sudah disetujui dan kita tinggal akan menunggu SK-nya S2 untuk dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP, yakni S2 Ilmu Komunikasi. Insyaallah dalam waktu dekat ini 2 atau 3 minggu ini akan kita terima SK-nya, akan informasi terakhir itu tinggal keluar SK-nya saja. Maka sudah bertambah 1 program magister kita. Jadi dari 1 menjadi 2.
Nah, insya Allah juga pada pertengahan Februari ini pemerintah akan membuka moratorium, akan membuka pembukaan prodi S2, dan kita sudah siap proposal yang akan kita unggah itu, yakni S2 Sains Lingkungan, jadi S2 Ilmu Lingkungan. Nah, kalau itu sudah, tim di UAI itu ada tim pengembangan akademik yang Bapak sebut tadi, baik pengembangan akademik secara horizontal, yakni kita juga akan membuka nanti PJJ, RPL. Nah, yang vertikal yang membuka S2, tim ini juga sedang menyiapkan proposal untuk mengusulkan pembukaan S2 Ilmu Linguistik, ya, itu dari Fakultas Ilmu Budaya. Sudah mulai rapat-rapat juga tim ini untuk menyiapkan proposal S2 Ilmu Ekonomi Syariah atau Kewirausahaan dari Fakultas Ilmu Bisnis. Nah, sedang dikaji, sedang dikumpulkan juga data-data, sedang dihitung ulang kesiapan dosen, rasio dosen dan mahasiswa untuk membuka S2 dari Fakultas Psikologi dan Pendidikan. Kita akan buka bimbingan konseling, atau kita akan buka pendidikan anak usia dini. Dengan demikian harapannya di akhir tahun 2022 ini, insya Allah dari setiap fakultas akan ada satu program magister. Jadi program OMOF-nya Pak Rektor bisa terlaksana. Nah, pada saat yang bersamaan kita juga, karena S2 Magister Hukum ini sudah lama juga usianya, maka kita sedang menyiapkan untuk membuka prodi S3 Ilmu Hukum. Nah, kita berharap dalam waktu dekat ini kita akan mendapatkan SK atau izin untuk pembukaan S3 Ilmu Hukum. Jadi dengan demikian OMOF itu dalam 1 tahun bisa terimplementasikan dan bisa terrealisasikan. Jadi kita nanti akan mempunyai 20 program studi, kemudian ada 6 program magister dan 1 program dokter. Baik, tentu ketika membangun lembaga vertikal ya, S2, S3 ini kan dibutuhkan SDM yang memadai, mumpuni. Nah, dan juga bagaimana masyarakat melihat Al-Azhar ini memang dengan kualitas SDM yang dimiliki, mereka semakin yakin untuk memasukkan anaknya, baik itu adalah untuk S1 atau mereka yang ingin melanjut S2 ataupun S3. Nah, UAI sendiri bagaimana sebenarnya memiliki roadmap ya, ataupun rencana-rencana tentang pembangunan SDM yang berkualitas di UAI ini? Ya, memang pengembangan satu prodi itu Pak, kalau prodi itu sudah bagus S1-nya, pengembangannya ya dia harus membuka S2. Ya. Apa artinya bagus S1-nya itu? Berarti dosennya, SDM-nya meningkat kualitasnya, meningkat pendidikannya. Kalau dulu ketika baru dibuka dia mungkin baru S2, nah seiring dengan berjalan waktu tentu dia selesai S3, dan kalau dosennya sudah banyak S3, akreditasinya bagus, maka harus berkembang. Pengembangannya tentunya adalah membuka S2 maupun membuka S3. Nah, alhamdulillah saat ini ya dari populasi dosen yang ada di UAI itu, kita sekitar 45% itu S3 doktor, dari dalam maupun luar negeri. Nah, pada saat yang bersamaan juga karena memang tuntutan untuk membuka S2, kita sudah mulai sekarang ini, karena kita menjadi salah satu perguruan tinggi yang peminat untuk jadi dosennya banyak, maka kriteria untuk jadi dosen kita tingkatkan Pak. Ya. Kita akan merekrut dosen yang S3, karena kita akan punya banyak S3. Jadi kita tetap menjaga mutu pendidikan di S1-nya dengan dosen yang berkualitas, dosen yang S3, jenjang jabatan akademiknya tinggi, yaitu dengan jalan menerima dosen baru nanti minimal S3. Jadi S1-nya tetap baik kualitasnya, dan S2 yang dibuka juga tidak kalah kualitasnya. Dan kenapa ini harus dilakukan? Yang memang tuntutannya harus seperti itu. Jadi sekarang ini kalau dosen melamar di UAI S2, ya peluangnya lebih kecil untuk kita terima, karena memang orientasi kita adalah pengembangan vertikal, yakni membuka S2 dan S3. Baik, terima kasih Pak
Warek bidang akademik. Pemirsa sekalian, saya kira itu sangat membantu bagi kita semua bagaimana kita memahami UAI, ya, kontribusi UAI terhadap bangsa, terhadap umat, bagaimana UAI diwarnai oleh nilai-nilai kemasjidan, nilai-nilai keislaman, dan mudah-mudahan lagi pemirsa sekalian tidak ragu untuk memasukkan anaknya ke Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan bagi mereka yang ingin melanjutkan studinya ke S2, di UAI ada program Magister Ilmu Hukum, dan itu saya kira sudah berjalan lama dan insya Allah kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin ada pesan terakhir dari Pak Warek terhadap pemirsa sekalian, pemirsa Masjid Agung Al-Azhar ini. Ya, pertama keberadaan UAI ini tidak lepas ya dari bantuan semua pihak. Yang pertama tentu adalah yayasan itu sendiri sebagai stakeholder kita. Tapi juga banyak bantuan-bantuan dari lembaga maupun masyarakat perorangan yang melihat bahwa visi misi UAI ini sejalan dengan keinginan mereka. Nah, para stakeholder ini kita mengucapkan banyak terima kasih dan yakinlah bantuan mungkin dalam bentuk pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu, kemudian bantuan dalam menyediakan sarana fasilitas pendidikan, itu kita akan laksanakan secara amanah. Kita bertanggung jawab terhadap itu. Oleh karena itu, kami mohon siapapun yang ingin berperan meningkatkan kualitas SDM umat, UAI salah satu tempat yang tepat untuk dipercayai. Ya, jadi kalau ingin ada zakatnya berlebih, silakan cari individu atau lulusan sekolah yang kurang mampu, silakan dikuliahkan di UAI dengan biaya para stakeholder kita. Dan di UAI juga membuka program itu. Baik, terima kasih Pak Zirmansyah selaku Warek Bidang Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia. Pemirsa sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan wawancara kita dan kita sudah mendapatkan banyak informasi tentang UAI. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jangan ragu untuk memasukkan anaknya ke Universitas Al-Azhar Indonesia dan juga untuk melanjutkan studinya baik di S2, di Prodi Ilmu Hukum atau di bidang-bidang yang lain yang insya Allah nanti akan mudah-mudahan tahun ini akan berdiri, ya, terutama yang terdekat adalah ilmu komunikasi dan kemudian ilmu lingkungan. Itu saja, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.